Sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Bapa di dalam Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami. Allah yang begitu setia di tengah-tengah ketidaksetiaan kami. Allah yang tetap hadir di tengah-tengah keraguan kami akan penyertaan-Mu. Allah yang nyata di dalam perlindungannya bagi kami. Ketika banyak hal yang terjadi di dunia ini dan dalam hidup kami yang kami tidak pahami. Terima kasih karena sampai sore ini Tuhan, kami masih ada itu bukti kasih karunia-Mu bagi kami. Dan sore ini kami mau membicarakan satu topik yang penting, bagaimana kami puas dengan Engkau sejak masa muda kami. Itu sesuatu yang tidak mudah bagi orang muda. Karena kata pengkhotbah, masa muda itu masa yang baik untuk bersukaria, berpesta pora, dan bersenang-senang. Makanya pengkhotbah mengingatkan kami, supaya ingatlah akan penciptamu. Dan sore ini kami akan bicara bagaimana supaya kami puas dengan Engkau di tengah-tengah berbagai gejolak, tantangan, pergumulan, dan persoalan hidup yang kadang-kadang kami tidak pahami dan kami tidak mengerti mengapa itu dialami oleh orang-orang yang menurut kami takut akan Tuhan, sementara orang-orang yang menurut kami tidak takut akan Tuhan, mereka kelihatan berkati. Pimpin kami Tuhan, dan Roh Kudus menaruh kata-kata yang tepat, supaya kami yang hadir sore ini, baik dari SMA, mahasiswa, bahkan alumni muda, kami bisa mengerti firman Tuhan dan melakukan itu dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur sambil menyerahkan jam ini ke dalam tangan kemurahan-Mu. Terpujilah Yesus Kristus kekal selama-lamanya. Amin. Oke, teman-teman, saya akan screenshot materi yang sudah saya siapkan bagi teman-teman. Bisa muncul di situ? Bisa, Bu. Bisa, Om. Bisa, Om Justi. Oke, teman-teman. Only you, saya seperti Bu Ever, tidak pintar bahasa Inggris juga. Tapi karena dikasih topik tentang itu, jadi saya menaruh saja topik itu. Saya memulai ini dengan satu kisah teman saya, seangkatan, generasi pertama ditolong oleh pelayanan pemimpin kami di Ambon. Nah, ini namanya Bung Max Taihutu dan istrinya Usi Eka. Ketika mereka selesai kuliah, Bung Max dan Usi Eka merasa mereka terpanggil untuk melakukan usaha di Pulau Saparua, dan di sana agar Injil Kerajaan Allah bisa tersebar di sana, walaupun pulau itu mayoritas penduduknya orang Kristen, tapi Kristen tradisional, dan mereka ingin memuridkan di sana. Nah, pandemi COVID ini membuat bisnis yang Bu Max lakukan ini adalah seperti kios dengan menjual sepatu, pakaian seragam, dan lain-lain. Pandemi COVID ini membuat bisnis mereka berantakan sungguh. Dan itu membuat dia berpaling kepada bisnis menanam sayur secara organik. Tetapi itu tidak seperti yang diharapkan. Dan di Saparua akhir-akhir ini, mereka mengalami satu situasi di mana itu bertolak belakang dengan kenyataan yang mereka yakini. Mereka selalu menyampaikan iman kesaksian mereka kepada banyak orang bahwa bergantung kepada Tuhan itu adalah salah satu-satunya cara bagaimana diberkati Tuhan. Tetapi akhir-akhir ini di sana sedang marak apa yang disebut dengan, saya kurang tahu kalau di Jawa teman-teman menyebutnya apa, tapi itu namanya di Ambon dikatakan kupon putih. Dan itu membuat orang-orang berpikir hanya dengan memasang Rp1.000 mereka bisa mendapat 7 juta. Dan itu membuat satu pergumulan bagi Bu Max,
bagaimana dia yang datang ke Saparua dengan komitmen yang luar biasa, dan dia sedang terus membawa kabar baik dan mencoba memuridkan orang-orang di Saparua dan mendorong mereka bergantung kepada Allah, itu menjadi sesuatu yang abstrak dan tidak nyata, sementara kenyataan yang ada hanya dengan mengeluarkan Rp1.000, orang bisa mendapat 7 juta. Dan orang berlomba-lomba untuk berharap mimpi setiap hari dan juga melakukan hal-hal yang lain. Dan kebergantungan kepada Tuhan menjadi sesuatu yang sia-sia. Di dalam kondisi itu, beberapa orang berkata kepada Bu Max, "Sudah Bung, daripada mendorong kami bergantung kepada Tuhan, lebih baik mari kita memasang kupon putih ini. Coba Anda bayangkan, Anda berdoa berhari-hari dan Tuhan belum tentu menjawab doa Anda. Tetapi dengan satu kesempatan, Anda bisa mendapat ratusan ribu bahkan jutaan. Tetapi ketika mendengar apa yang dikatakan orang-orang itu, Bu Max berkata, komitmen kami bahwa kami tidak akan terlibat dalam hal itu dan tetap percaya serta bersandar kepada Tuhan untuk setiap situasi kehidupan mereka. Jadi ketika Bung Calvin menghubungi saya meminta membagi ini ke teman-teman, dasarnya Mazmur 73 ayat 25 sampai 26 waktu itu, tapi saya menambahkan sampai 28 dan saya akan lewat saja karena ini akan kita bicarakan di belakang. Nah, di dalam bagian pendahuluan saya ingin menjelaskan sedikit siapakah Asaf yang menulis Mazmur ini. Asaf adalah pemimpin musik di Bait Allah, dia adalah keturunan Gersom putra Lewi. Asaf ditunjuk oleh Daud menjadi pemimpin orang Lewi dan sebagai penyanyi utama dengan memakai ceracap ketika tabut dibawa ke Yerusalem. Asaf pada bagian ini dengan jujur mengatakan dia iri hati terhadap kemakmuran orang-orang fasik, orang-orang jahat, orang-orang yang tidak mengenal Allah. Di dalam hatinya dia bergumul, mengapa orang fasik, makmur, dan kaya, sementara yang saleh justru menderita. Melalui pergumulan yang hebat ini, Asaf hampir menyerah dan meragukan kedaulatan Tuhan. Bahkan di ayat 2 dan ayat 15, dia hampir mundur dari pelayanannya sebagai imam di Bait Allah. Nah, dalam Mazmur 73 ayat 1, Mazmur Asaf, sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Bagian firman Tuhan ini dimulai dengan Asaf menyatakan keyakinannya dan imannya tentang Allah. Bahwa Allah itu baik bagi mereka yang tulus hati dan yang bersih hatinya. Kemudian, namun di sisi lain, kenyataan itu merupakan masalah bagi Asaf ketika dia memperhatikan dan mengamati kehidupan orang fasik. Suatu pertanyaan yang timbul, jika Allah itu baik bagi orang yang tulus hati dan bersih hatinya, mengapa di dalam dunia dan di sekitarnya dia melihat orang jahat kelihatan mendapat sesuatu yang lebih baik dari orang yang benar? Bukankah hal ini berbeda dengan pernyataannya di dalam ayat 1 itu? Bagaimanakah mungkin Allah yang baik bagi mereka yang tulus hatinya membiarkan orang jahat sukses dan orang benar menderita? Apa yang menjadi pergumulan Asaf itu mewakili kita semua saat ini. Ketika kita mengalami penderitaan dan pergumulan, kita dapat tergoda untuk meragukan pemeliharaan dan kebaikan Allah. Lalu pertanyaannya, apa yang menjadi penyebab Asaf yang sedang iri hati dan mulai meragukan kebaikan Allah bisa menjadi puas dengan Allah? Apa yang membuat dia akhirnya menjadi puas dengan Allah? Ayat 2 sampai ayat 12. Sekali lagi,
di dalam ayat 2 dikatakan, sedikit lagi maka kakiku terpeleset, nyaris aku tergelincir. Asaf menjadi cemburu kepada pembual-pembual dan kemujuran orang fasik. Itu di dalam ayat 3. Dia melihat orang-orang yang kelihatan baik-baik, yang itu mengalami penderitaan, dan yang tidak baik itu mengalami hal yang senang-senang. Ya, kita baru saja kehilangan seorang mentor, seorang saudara kita yang sangat mengagetkan kita. Kalau kita menghadapi peristiwa ini dengan memandang kepada Tuhan, kita akan mengerti banyak hal pelan-pelan. Tetapi kalau kita mengalami kehilangan Basdimos dengan melihat ke orang lain, lalu memakai ukuran kita sendiri, lama-lama kita bersungut kepada Tuhan. Asaf melihat mereka tidak mengalami kesakitan, mereka sehat dan gemuk, tidak mengalami kesusahan manusia dan tidak kena tulah. Itu dalam ayat 4 dan 5. Asaf juga melihat karena mereka mengalami itu akibatnya mereka menjadi sombong. Ya, kira-kira seperti orang di Saparua tadi, untuk apa kalian PA? Untuk apa kalian ikut ibadah-ibadah online itu? Apa yang kalian doakan tidak langsung menjadi kenyataan. Mereka menjadi sombong dan keras hati. Hati mereka penuh dengan sangkaan dan penipuan. Suka menyindir dan pemerasan dibicarakan dengan sombong. Mereka membanggakan segala kesuksesan dan keberhasilan mereka di dalam hidup mereka. Nah, itu membuat kita anak-anak Tuhan menjadi kecut. Perkataan mereka penuh dengan keangkuhan dan melawan Allah serta membual di bumi. Ayat 9. Jadi ini yang Asaf amati dari orang-orang itu. Akhirnya banyak orang berbalik kepada mereka dan mengikuti mereka. Nah, mereka berkata Allah tidak tahu apa yang mereka perbuat dan Allah tidak memiliki pengetahuan. Jadi ini karakteristik orang-orang itu di dalam ayat 2-12. Harta mereka bertambah-tambah dan mereka senang selamanya. Jadi inilah yang menjadi dinamika pergumulan di dalam diri Asaf yang membuat Asaf pada akhirnya memutuskan berkomitmen dan mengakui hanya Allah yang memuaskan dia. Nah, pertanyaan bagi kita, apakah yang dia alami Asaf ini juga merupakan penyebab mengapa banyak alumni dalam pelayanan hilang setelah 5-10 tahun keluar dari kampus? Apakah kemungkinan mereka menjadi cemburu kepada orang yang belum percaya, sehingga mereka berbalik meninggalkan Tuhan dan mulai mengejar kenyamanan di dalam dunia ini dengan segala harta dan kegemilangannya, supaya mereka menjadi puas? Bahayanya kalau mereka sudah berbalik dari Allah dan memiliki semua harta dan senang serta nyaman, dan mereka berpikir bahwa itu dari Allah. Padahal mereka sudah menjadi fasik dan meninggalkan Allah. Karena itu teman-teman alumni muda dan teman-teman mahasiswa, Anda tidak boleh mengukur penyertaan Allah dari semata-mata kesuksesan dan berkat-berkat material. Karena setan bisa menipu Anda, dan Anda berusaha mengejar itu sambil berpikir Allah menyertai Anda. Padahal itu belum tentu. Iri hati adalah kecenderungan untuk membandingkan diri Anda dengan orang lain dengan cara yang membuat Anda merasa kehilangan. Iri hati berarti aku menginginkan apa yang kamu miliki. Itulah Asaf. Iri hati artinya kita tanpa sadar menyatakan bahwa saya menginginkan apa yang orang lain miliki. Itu yang dimaksudkan dengan iri hati. Nah, apa akibatnya bagi Asaf? Nah, akibatnya ada dalam ayat 13-14. Ketika dia melihat semua itu, yang tadi ayat 2-12, akibatnya bagi dia,
Dia menjadi cemburu karena cemburunya kepada orang fasik membuat Asaf berada dalam tekanan. Dia menjadi marah dan kecewa. Asaf merasa sia-sia mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tangan. Ayat 13. Asaf meragukan menjalani hidup yang tulus dan suci. Dia merasa kena tulah setiap hari dan kena hukuman setiap pagi. Pikiran Asaf, kalau orang fasik dengan hidup tidak bermoral, namun diberkati, mengapa aku harus hidup saleh dan menjadi orang percaya yang harus menderita? Kesetiaan untuk hidup tulus dan bersih nampaknya sia-sia dan tidak menguntungkan karena tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. Rahasia kegagalan Asaf ialah dia membandingkan dirinya dengan orang fasik. Dan dia memakai ukuran dirinya sendiri untuk mengukur orang lain. Itu kesalahan Asaf. Jangan pernah membandingkan diri kita dengan orang sekitar yang tidak beriman, yang mungkin lebih mujur dari kita. Nah, Asaf merasa sia-sia hidup suci karena orang fasik lebih makmur, sehat, sementara orang yang taat tidak mengalami kebaikan Allah. Kita sedang mengalami minggu-minggu sengsara Kristus, teman-teman, di mana kita akan masuk kepada Jumat Agung, di mana Yesus mati bagi kita semua. Bagi dunia, kematian Yesus itu suatu kegagalan. Tapi sebenarnya salib Kristus itulah yang membawa Anda dan saya kepada Kristus. Kalau kita kalau kita mendefinisikan mengikut Tuhan itu sama dengan sehat, kaya, sukses, berhasil, maka satu saat Anda akan seperti Asaf. Padahal firman Tuhan dengan jelas mengatakan kepada kita bahwa kamu tidak dipanggil hanya untuk percaya, tetapi untuk menderita. 2 hari lalu saya sharing dengan seorang teman kampus, pekerja kampus, dan dia berkata kepada saya begini, "Bang, apa yang abang sedang nikmati ketika abang merenungkan minggu-minggu sengsara Kristus ini?" Saya katakan kepada dia seperti ini, teman-teman. Salib Kristus itu sebenarnya memiliki 2 sisi seperti mata uang koin. Di satu sisi, salib itu menyatakan kasih Allah yang luar biasa dan tidak terhingga kepada kita yang berdosa. Tapi di sisi lain, salib itu juga menggambarkan murka Allah atas dosa. Bayangkan begitu murka Allah atas dosa, sampai anaknya sendiri ketika mati atas nama manusia untuk memikul dosanya, memikul dosa-dosa dan menjadi berdosa, dia harus berteriak dari atas kayu salib, "Eloi, Eloi lama sabatani." "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Bayangkan anaknya sendiri ketika memposisikan dirinya sebagai orang berdosa, bapaknya saja membalikan wajahnya dari dia. Apalagi Anda dan saya. Terlalu menekankan Allah sebagai Allah yang mengasihi saja, membuat kita anak-anak Tuhan hidup dengan nyaman, senang-senang, dan hura-hura. Tetapi kalau kita juga ingat bahwa salib itu juga tanda murka Allah, maka di tengah-tengah kenyamanan kita harus selalu memikul salib. Asaf rupanya menilai kehidupan itu hanya dari sisi kasih Allah. Dia tidak menilai bahwa penderitaan itu juga bukti kasih Allah untuk membentuk Anda dan saya. Tidak menjadi seperti dunia ini, tetapi puas dengan Allah saja. Nah,
Kemudian bagaimana Asaf mengatasinya? Ayat 15 sampai 20. Prinsip yang dapat kita pelajari dari Asaf adalah sekalipun ia merasa kecewa dengan Tuhan, ia tidak pernah meninggalkan Tuhan. Sekalipun harapannya, ekspektasinya tidak sesuai dengan kenyataan, tapi dia tidak meninggalkan Tuhan. Sebaliknya ia mencari jawaban kepada Tuhan. Kita semua berdoa dan berharap supaya Tuhan menyembuhkan Mas Dimos agar kita bisa berkumpul kembali. Tetapi Tuhan melakukan yang lain dengan kita sesuai dengan yang kita harapkan. Itu satu tantangan bagi kita. Apakah kita tetap berjalan dengan Tuhan atau kita berpaling dari Tuhan? Belajar dari Asaf, sekalipun dia kecewa, tapi dia tidak meninggalkan Tuhan, malah ia mencari jawaban dari Tuhan. Hal pertama yang dilakukan Asaf adalah dia menyadari bahwa kalau ini dibiarkan dan dibicarakan terus, itu akan menghancurkan umat Allah dan generasi berikutnya. Kalau dia menyatakan kekecewaan, ketidakpuasan, persungutan dia, itu tidak akan merusak hidupnya saja, tetapi itu merusak generasi-generasi yang dia pimpin di bawah. Dan itu penting bagi kita. Ketika kita semua kehilangan Mas Dimos, orang-orang di bawah kita akan melihat apakah kita terus maju di dalam Tuhan, atau kita menyatakan kekecewaan, kesedihan, dan semua persungutan kita karena Allah tidak mengembalikan Mas Dimos ke dalam pelayanan kita. Nah, memang Asaf belum mendapat jawaban secara akal manusia. Mengapa orang-orang fasik mengalami kemakmuran dan orang-orang saleh menderita? Ayat 16. Sampai dia masuk ke dalam tempat kudus Allah. Dia belum tahu, tetapi akhirnya di dalam ketidaktahuan itu, dia memutuskan dia masuk ke dalam tempat kudus Allah. Dia ingin sendiri dengan Allah. Setelah Asaf masuk ke dalam tempat kudus Allah, Asaf baru menyadari bahwa kemakmuran orang fasik itu hanya sementara. Karena mereka itu ada di tempat yang licin. Mereka akan hancur dan mereka akan binasa. Teman-teman, PPT-nya saya sudah berikan di Bung Calvin, teman-teman nanti akan diberikan itu. Jadi teman-teman tidak usah terlalu banyak catat, perhatikan saja. Nah, Asaf sekarang melihat sesuatu dengan cara yang berbeda ketika dia masuk di tempat Maha Kudus. Perubahan pandangan ini karena Asaf mengalami pernyataan dari Allah di tempat kudus waktu ibadah di Bait Allah. Pentingnya kita berada dalam komunitas yang benar dengan mendengarkan firman Tuhan agar iman kita dikuatkan dan tetap memiliki pengharapan. Dengan perspektif yang baru dari Tuhan, Asaf menyadari bahwa kehidupan yang baik dari orang fasik itu seperti mimpi yang begitu bangun langsung hilang lenyap. Kebahagiaan orang fasik itu tampak sangat menyenangkan, tetapi ketika dia bangun atau sadar, dia mendapat dirinya hanya seorang yang hina. Nah, belajar dari Asaf, kalau kita mengalami masalah dengan iri hati dan kecemburuan, kemudian kita pergi kepada Tuhan, kita akan mendapat manfaat darinya. Hubungan pribadi dengan Tuhan akan membuat kita memahami bahwa Tuhan berada di pusat segala sesuatu, dan hanya Dia satu-satunya yang menjadi fokus kita. Hubungan pribadi dengan Tuhan membuat kita mengerti kebenaran yang sesungguhnya melampaui akal dan apa yang kita lihat setiap hari. Hubungan pribadi dengan Tuhan membuat kita mengerti bahwa Tuhan selalu menganggap dosa sebagai sesuatu yang serius sehingga harus dihakimi dan ditebus. Kalau Anda mengalami gejolak di dalam hidup Anda tentang sesuatu yang mengecewakan, yang membuat Anda cemburu dan iri hati dengan orang lain, datanglah kepada Tuhan. Itu akan menarik. Tahun 2008, ketika saya pulang dari pelayanan di
pedalaman Papua, itu retreat pantai selatan Papua dari Fak-Fak sampai Merauke, dan ada 800 pemuda gereja bergabung di situ. Kebetulan ada satu alumni kami yang bekerja di Asmat, dan dia meminta saya menjadi satu pembicara. Dan saya pulang dari retreat itu dengan sukacita yang luar biasa sekali, karena banyak anak-anak muda yang berdiri ambil keputusan mau mengikut Tuhan dan menyerahkan masa muda mereka untuk melayani Tuhan. Nah, ketika saya kembali ke Ambon, beberapa minggu kemudian, saya mengalami sakit di bagian pinggang, dan singkat ceritanya saya divonis oleh dokter, saya harus pergi ke Jakarta, dirujuk ke Jakarta untuk melakukan tindakan lanjutan. Karena kalau tidak, ginjal saya bisa pecah. Ketika dokter mengatakan itu, saya merasa seperti kalau teman-teman sering menonton film kartun, lalu dipukul dari kepala, lalu bintang-bintang di kepala itu. Saya sampai hampir tidak bisa bergerak dari tempat praktek dan meminta istri saya datang kepada saya. Waktu saya duduk, saya berkata, Tuhan, saya baru pulang melayani di pedalaman Papua dan banyak orang bertobat. Engkau tahu bahwa saya tidak punya rekening dan tidak punya uang untuk melakukan perjalanan ini. Mestinya Engkau bisa menyembuhkan saya, Tuhan. Tetapi mengapa Engkau harus mengizinkan saya dirujuk ke Jakarta? Dan saya tidak mengerti. Tetapi di dalam kedaulatan Allah saya harus berangkat dan saya dirawat di Cikini. Nah, ketika saya sampai di Cikini dan diperiksa, mereka berasumsi bahwa saya ada mengalami batu ginjal dan harus dilaser. Saya masuk kamar operasi pertama dan dibius secara total. Ketika saya sadar, teman-teman, dokter yang operasi saya sudah ada di samping tempat tidur saya, dan dia berkata begini, Pak Yus, operasinya gagal. Jadi karena waktu itu mau Lebaran, saya diminta pulang di rumah, nanti setelah Lebaran balik dan kita akan melakukan operasi dan bagian pinggang saya dibuka, dibelah untuk melihat apa masalahnya. Ketika dokter mengatakan itu, rasa-rasanya saya mau pingsan ulang. Dokter ahli yang hebat, alat rumah sakit yang canggih, rumah sakit yang mantap tidak menjamin kesembuhan saya. Akhirnya dengan kecewa saya pulang ke rumah saudara saya, lalu saya telepon ke Ambon dan saya berkata kepada istri saya, apakah di Ambon baik-baik saja? Waktu itu kami baru punya anak kedua dan dia baru belum setahun, dan istri saya berkata mereka baik-baik. Oke, kalau baik-baik saya mau minta supaya jangan telepon saya sampai saya nanti telepon. Lalu kemudian Joyce berkata, ada apa soalnya? Saya katakan rasanya Allah menyembunyikan sesuatu dari saya tentang penyakit ini. Sebenarnya Tuhan bisa menyembuhkan saya, tetapi kenapa Dia mengizinkan saya mengalami ini dan harus melalui berbagai macam pergumulan? Apa maksudnya ini? Dan setelah istri saya mendengar itu, dia mengerti dan dia memahami. Lalu besoknya saya mulai masuk ke dalam pergumulan. Tuhan, mengapa ini terjadi? Mengapa saya diizinkan ini, Tuhan? Bergumul dengan Tuhan, merenungkan firman Tuhan, belum ada kejelasan. Hari kedua, belum ada kejelasan. Hari ketiga ketika saya membaca firman Tuhan dari 2 Tawari, seperti Tuhan menyampaikan mengapa Dia harus mengizinkan saya mengalami ini. Rupanya tanpa saya sadar, sukacita saya melayani, sukacita saya memberitakan Injil telah mengalihkan fokus saya dari Tuhan kepada pelayanan. Jadi tanpa saya sadar, pelayanan layak menjadi Tuhan dan bukan Yesus Kristus. Waduh, ketika saya mendengar itu, dibukakan soal itu saya berlutut. Tuhan, ampuni saya.
Ampuni saya karena saya sudah berpaling dari Engkau kepada hal-hal yang Engkau percayakan kepada saya. Melayani Engkau itu baik, memberitakan Injil baik, tetapi memiliki Engkau di dalam hidup jauh lebih penting dari semua yang lain. Ampuni saya Bapa, tolong saya, supaya saya tidak menduakan Engkau di dalam hidup saya. Ketika saya berdoa, saya baca firman Tuhan itu selesai, dan Tuhan bilang, engkau akan pulang dengan kegirangan. Saya telepon istri saya setelah itu dan saya berkata, Ma, saya sudah tahu masalahnya. Saya akan baik-baik saja dan saya akan sehat. Tetapi mulai dari siang ini, saya tidak akan menggantikan Yesus di dalam hidup saya dengan apapun. Dengan pelayanan, dengan apapun. Dan Yesus tetap Yesus. Dan istri saya berkata, bagaimana engkau tahu engkau sembuh sementara belum operasi? Lalu saya berkata, saya akan operasi memang, tetapi saya tidak akan mati. Saya akan sehat-sehat saja. Dan saya akan pulang ke Ambon. Itu kesaksian saya, teman-teman. Kalau kita mengalami sesuatu yang menjadi rahasia, jangan cari kepada manusia. Pergilah kepada Tuhan, karena hanya Dialah satu-satunya yang tahu mengapa Dia mengizinkan ini terjadi dalam hidup Anda, sementara orang lain tidak mengalami itu. Pergilah kepada Tuhan. Apa dampak atau hasil bagi Asaf setelah dia datang kepada Tuhan? Ada 3. Asaf mengakui kesalahannya, itu saya ayat 21 sampai 24. Kemudian Asaf mengalami perubahan hidup, ayat 25 sampai ayat 26. Lalu kemudian Asaf berkomitmen, ayat 27 dan 28. Kita akan lihat yang pertama. Asaf mengakui kesalahannya. Tadi saya katakan, setelah saya ketemu Tuhan, dan Tuhan menyatakan itu kepada saya, yang saya lakukan ialah, Tuhan ampuni saya. Mengakui kesalahan saya. Setelah Asaf berjumpa dengan Tuhan, dia mengaku kebodohannya dan kesalahannya. Asaf mengakui bahwa kebodohan dan perspektifnya telah membuat dia merasa pahit dan sakit hati. Ayat 21, Asaf juga mengakui bahwa dia dungu dan tidak mengerti, bahkan seperti hewan di dekat Allah. Ayat 22, sekalipun Asaf gagal, namun Allah tidak membiarkan dia jatuh dalam perspektifnya itu. Dia merasakan Allah di dekatnya dan memegang dia dengan tangan kanannya. Dia merasakan Allah menuntun dia dengan nasihatnya dan mengangkat dia kepada kemuliaannya. Inilah akhir dari petualangan pergumulan hidup Asaf, di mana dia mengalami pertolongan Tuhan. Selama masa pandemik ini, kita pasti mengalami banyak hal dalam hidup kita. Bagaimana jatuh bangun kita untuk fokus kepada Allah. Namun kita ada sampai hari ini, itu semua merupakan bukti kasih Allah. Ketika saya ditanyakan orang-orang tentang vaksin, saya bilang saya tidak tahu, pergilah kepada Tuhan. Dan Dia yang bertanggung jawab untuk hidup Anda. Anda divaksin atau tidak, kita semua sedang menuju kematian satu saat. Entah karena COVID ini seperti Bang Dimos, entah Anda sedang duduk-duduk, bahkan waktu kita mendengar ibadah malam ini, kalau sudah waktu kita akan pergi kepada kekekalan. Jadi, tanyalah kepada Tuhan. Dia mengakui kesalahan dia. Yang kedua, kesalahan itu membuat dia berubah. Saya juga berubah setelah saya cerita tadi. Nah, Asaf mengetahui bahwa sekalipun ia mati dan menderita, ia tetap kokoh dan tidak mau dungu lagi akan godaan yang terlihat sementara, bahwa Tuhan adalah Allah yang adil dan setia. Tuhan adalah Allah yang menyertai orang-orang yang setia dan tulus hatinya. Ayat 25 menjelaskan tentang kemuliaan yang diberikan Allah kepada Asaf, yang membuat ia bertanya, siapa gerangan ada padaku di sorga selain engkau? Asaf menunjukkan bahwa Allah yang memiliki sorga itu dan berdiam di sorga serta berhak memberikan tempat kemuliaan kepada siapapun yang ia kehendaki.
Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Ini suatu perkataan yang berubah dari Asaf setelah ia hampir murtad karena melihat kelimpahan orang-orang fasik. Asaf sadar bahwa kekayaan dan kelimpahan itu datangnya daripada Allah. Allah lah yang menjadi sumber berkat dan kemakmuran. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Asaf kembali kepada keyakinannya di ayat pertama bahwa Allah itu baik bagi Israel dan bagi orang-orang tulus hatinya. Apa yang dialami Asaf membuat dia berkomitmen untuk hanya Allah satu-satunya yang dia miliki. Dan hanya Allah satu-satunya yang dia inginkan di bumi. Apapun yang dialaminya dan yang terjadi baginya, bagiannya adalah Allah untuk selama-lamanya. Sebagai seorang Lewi, Asaf tidak mendapat bagian apa-apa di tanah perjanjian selain bagian perpuluhan umat yang dipersembahkan kepada Tuhan. Namun karena pengenalan akan Allah dan kedekatan dengan Allah, di bait Allah telah membuat dia merasa puas dengan Allah saja. Asaf berkata, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku adalah Allah. Ketika saya mengambil keputusan untuk melayani Tuhan seumur hidup saya, ayah saya berkata kepada saya seperti ini, Nyong, mari Papa mau diskusi dengan Nyong. Jujur saja, di antara keluarga-keluarga yang lain, Anda secara akademik jauh lebih baik. Makanya kenapa semua bersaudara bersepakat untuk bersama-sama berkontribusi untuk kuliah Anda. Karena kami berharap suatu saat Anda berhasil dan Anda akan melihat keluarga besar ini. Tetapi sekarang Anda mengatakan Anda ingin melayani Tuhan. Bagi Papa, Papa senang sekali. Karena itu suatu perpuluhan dari keluarga kami. Bahwa ada satu anak yang melayani Tuhan. Nah, tetapi di sisi lain secara manusia, Papa menjadi bimbang. Kalau mengapa Anda putuskan itu? Lalu ini jawab saya teman-teman. Pak, saya ingin melayani Tuhan. Karena saya ingin mengalami Tuhan di dalam hidup saya. Saya tidak hanya menjadi orang Kristen yang biasa-biasa saja. Saya tidak ingin menjadi anak-anak Tuhan yang biasa-biasa saja. Saya tidak ingin menjadi murid-murid Tuhan yang aktif di dalam berbagai kegiatan rohani, tetapi tidak mengalami Tuhan di dalam hidupnya. Saya ingin mengalami Tuhan dalam hidup saya. Karena pada akhirnya yang akan membawa saya kepada kekekalan adalah Allah. Jadi seandainya saya kehilangan semua ini, saya sudah puas dengan Kristus. Teman-teman, malam di mana saya bertobat adalah malam di mana saya sedang dipersiapkan oleh Provinsi Maluku untuk berangkat mewakili Provinsi Maluku seleksi prapon dari cabang olahraga taekwondo. Tetapi malam ketika saya bertobat, saya meninggalkan semua itu. Waktu itu saya tidak tahu bahwa Paulus sedang menulis segala sesuatu kuanggap sampah karena Kristus. Tetapi kira-kira malam itu saya berkata, Tuhan, sebenarnya taekwondo belajar dengan baik hanya ambisi mencari sesuatu untuk mengisi kekojongan jiwa saya. Tetapi hari ini Engkau sudah masuk di dalam hidup saya. Dan saya tidak membutuhkan yang lain lagi. Hal pertama yang saya tinggalkan ialah taekwondo. Dan tidak berangkat mewakili Provinsi Maluku untuk seleksi PON. Segala sesuatu kuanggap sampah karena Kristus jauh lebih penting. Nah, setelah Asaf mengalami Tuhan dalam tempat kudusnya, dia menjadi sadar dan berubah. Asaf menyadari keterbatasannya dalam memahami kehendak dan kedaulatan Allah, namun dia tetap taat beribadah kepada Allah. Asaf juga menyadari bahwa tujuan hidupnya sebenarnya adalah merindukan Allah dan bergaul akrab dengannya,
bukan materialisme dan kenyamanan hidup. Asaf menyadari bahwa kesakitan dan kematian tidak bisa memisahkan dirinya dengan Allah selama dia setia dan taat. Filipi 1 ayat 21, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Asaf sadar bahwa untuk dapat menceritakan segala pekerjaan Allah, dia harus dekat kepada Allah dan menjadikannya sebagai satu-satunya tempat perlindungan dia. Asaf berkomitmen, sebab siapa yang jauh dari Tuhan akan dibinasakan. Tuhan membinasakan semua orang yang berzina dengan meninggalkan engkau. Dengan perspektif kekal yang diperoleh di rumah Tuhan, dia memahami bahwa mereka memang akan binasa. Asaf tidak ragu lagi tentang nasib orang fasik. Makanya Asaf sudah dekat dengan Allah dan menaruh tempat pengharapannya kepada Allah. Tujuan dari fokus kepada Allah, tujuan dari hanya puas dengan Allah, supaya Anda dan saya mengalami Tuhan dan dapat menceritakan itu kepada orang lain. Kalau Anda sudah tidak mengalami Tuhan, Anda tidak bisa menceritakan Tuhan kepada orang lain. Kalau Anda mengalami Tuhan, maka Anda akan terus bergairah menceritakan pengalaman itu kepada orang lain. Sungguh mengejutkan melihat betapa baiknya kunjungan Asaf ke rumah Tuhan bagi dia. Itu merubah perspektifnya. Hanya orang yang memiliki pengalaman dengan Tuhan yang dapat menceritakan perbuatan Allah. Di regional 5, teman-teman, saya sering memperingati semua orang. Jangan Anda aktif di dalam kegiatan tanpa mengalami Tuhan. Ketika semua itu hanya rutinitas, satu saat Anda bisa mundur dari Tuhan. Anda harus mengalami Tuhan di dalam hidup Anda supaya Anda bergairah di dalam hidup Anda. Selama saya menjadi staf full-timer, teman-teman, belum pernah kami mengalami pemberian yang memenuhi budget kami. Tetapi kami bersuka cita dengan itu. Bagi kami tidak mudah bagi Tuhan membuat kami over budget. Tapi kami tidak tahu hati kami ketika kami over budget. Tuhan saja yang tahu. Jadi kami senang di dalam kelemahan kami dan kekurangan kami. Supaya kami melihat bagaimana Allah bekerja mencukupkan itu. Dan itu membuat kami bisa menceritakan Tuhan yang hidup dan tidak berubah itu kepada angkatan demi angkatan. Satu saat saya pulang perjalanan dari Papua juga, dan teman-teman pekerja kampus yang sedang menunggu ujian, saya datang ke kampus dan melihat mereka murung. Mereka ada sekitar 7 orang. Kalau tidak salah, mereka ini teman-teman PA lanjutan dari Bu Ever yang tadi bersaksi. Dan saya ketemu mereka dan saya berkata, kenapa muka kalian muram? Kalau muka kalian seperti ini, bagaimana mahasiswa lain mau datang kepada Kristus? Lalu saya bertanya, apa yang membuat kalian susah? Dan mereka berkata, itu ada pengumuman. Apa pengumumannya? Teman-teman ini berharap mereka bisa ujian skripsi dan wisuda bulan Oktober. Waktu itu saya ketemu mereka bulan Agustus. Dan pengumuman dari dekan FKIP sampai bulan Desember tidak ada ujian sarjana. Dan itu membuat mereka kecut hati dan tawar hati. Dan saya katakan kepada mereka, apa artinya Anda PA selama ini? Apa artinya Anda mengikut Kristus selama ini? Dan apa artinya Anda katakan Yesus itu Tuhan, kalau hanya karena selembar pengumuman itu, kamu menjadi hilang keyakinannya kepada Tuhan yang tidak berubah itu. Apa artinya PA Anda? Apa artinya rally-rally online Anda? Kalau cuma karena satu masalah dan satu pengumuman, Anda menjadi tawar hati kepada Tuhan. Lalu saya tanyakan, apa yang kalian mau? Sebenarnya kami berharap supaya kami bisa wisuda Oktober. Bawalah itu kepada Tuhan, yang penting kita berdoa seperti Yesus di Getsemani. Tuhan,
Engkau berfirman di dalam Matius 18, jikalau 2-3 orang sepakat meminta sesuatu di bawah kolong langit ini, maka engkau akan memberikan kepada mereka. Sebab apa yang kamu ikat di bumi terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di bumi terlepas di surga. Siang ini kami berdoa di atas janji ini dalam nama Yesus. Kami mau wisuda Oktober. Tetapi jangan kehendak kami Tuhan, tetapi biarlah kehendak-Mu yang jadi. Teman-teman yang Tuhan Yesus kasihi, apa yang terjadi? Bulan Oktober mereka 77 wisuda. Puji Tuhan, itulah Tuhan yang Anda dan saya percaya. Dan yang Asaf juga akhirnya percaya. Sebagai penutup, kita tidak akan dapat berkata seperti Asaf bahwa hanya Tuhanlah satu-satunya kebutuhan kita kalau kita belum mengalami situasi pergumulan dalam hidup. Ini bukan berarti setelah rally Anda pergi bikin masalah supaya Anda bisa fokus kepada Tuhan. Bukan itu ya. Ketika dalam pergumulan, perspektif kita lah yang sangat menentukan. Kalau perspektif kita salah, maka paradigma kita juga akan salah. Dan kalau paradigma salah, itu membuat perilaku kita salah. Dan itu mempengaruhi buah yang keluar dan nampak dari hidup kita. Perspektif kita jangan kepada orang, tetapi kepada Tuhan. Kolose 3:23, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hati seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Perspektif kita juga jangan kepada apa yang dapat dilihat saja, tetapi kepada yang tidak kelihatan. 2 Korintus 4 ayat 18, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Perspektif kita jangan kepada hal-hal yang sementara, tetapi kepada kekekalan. Yohanes 6 ayat 27, bekerjalah, belajarlah, bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materainya. Jangan kepada yang sementara saja, tetapi kepada kekekalan. 2 Korintus 5 ayat 7. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Hidup karena percaya, bukan karena melihat. Yeremia 17 ayat 7 dan 8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya di tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Izinkan saya menceritakan pengalaman saya yang terakhir. Ketika saya sedang memimpin kelompok PA lanjutan ke-7 di rumah kami, tiba-tiba ponaan saya datang ke rumah membawa satu utusan, satu partai besar yang sedang polemik di negara ini. Dan dia ingin ketemu saya. Dan dia mendengar saya memimpin PA dari bagian belakang ruangan kami PA. Ketika selesai PA, ponaan saya memperkenalkan saya dengan dia, dan dia berkata, maksud tujuan dia supaya saya diminta menjadi anggota Dewan Provinsi Maluku mewakili partainya. Dan saya katakan, wah, Anda datang kepada orang yang salah. Saya tidak dipanggil untuk itu. Carilah orang-orang yang Tuhan panggil untuk terlibat di dalam anggota Dewan. Saya tidak. Teman-teman, kalau kita puas dengan Tuhan, itu membuat kita tidak akan tertarik kepada sesuatu yang dunia ini. Kalau kita fokus dan bersukacita dengan Tuhan, maka penderitaan itu bukan sesuatu yang menjadi persungutan, tetapi satu pelajaran di mana di situ Allah sedang memproses kita untuk menjadi berkat bagi orang-orang yang punya masalah dengan apa yang kita hadapi. Yesus pernah berkata kepada Simon Petrus, Simon, Simon, aku telah melihat iblis berusaha menampi kamu, tetapi aku telah berdoa supaya kalau kamu insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu.
kita harus mengalami sesuatu yang tidak sesuai dengan ekspektasi hidup kita dan perspektif kita, supaya kita datang kepada Allah, lalu kita diubahkan oleh Allah, lalu kita membuat komitmen seperti Asaf. Di dunia ini tidak ada yang lain, hanya Tuhan saja. Studi itu baik, tapi studi tidak memuaskan saya. Karena studi tidak membawa saya kepada kekekalan. Hanya Tuhan yang membawa saya kepada kekekalan. Pekerjaan itu baik, karena firman Tuhan berkata, orang yang tidak bekerja tidak boleh makan. Tapi pekerjaan tidak pernah bisa memuaskan saya. Yang hanya bisa memuaskan saya, hanya Tuhan. Peganglah dia erat-erat, supaya Anda bisa menceritakan dia kepada banyak orang di sekitar Anda. Mas Dimos sudah dipanggil pulang. Dia sudah sembuh selama-lamanya. Dan dia tidak akan sakit lagi. Tetapi Yesaya 43 ayat 4 berkata, engkau berharga di mataku, dan aku akan memberikan manusia mengganti nyawamu. Aku akan memberikan manusia kepadamu, dan bangsa-bangsa mengganti nyawamu. Mas Dimos sudah pergi, teman-teman. Ketika dia pergi, ayat itulah menjadi doa saya. Tuhan, saya rela kehilangan saudaraku ini. Tetapi saya minta engkau genapi Yesaya 43 ayat 4. Karena dia berharga di mata Tuhan, maka engkau akan memberi kepada pelayanan Depok, Bogor, manusia, dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawa Dimos yang sudah engkau panggil pulang ke dalam rumahmu. Terpujilah Yesus Kristus, kekal selama-lamanya. Amin. Terima kasih.